Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para siswa siswi SMA Negeri 1 Sumberlawang, khususnya kelas 12 IPA 1 sampai 4, mengawali tahun ajaran baru 2020-2021 ini, Pak Guru ingin berpesan pada kalian, di masa pandemi COVID-19, tetaplah kalian semangat belajar. Tetap semangat belajar di rumah saja. Sering cuci tangan, bawa masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, dan selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini akan Pak Guru sampaikan materi jarak dalam bangun ruang. Jarak dalam ruang, jarak dalam bangun ruang ada sub pokok bahasan yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Yang kedua, jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Yang ketiga, jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Kita masuk pada materi sub pokok bahasan yang pertama, yaitu jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari atau mendengarkan, memperhatikan video tutorial ini, diharapkan dapat memahami konsep jarak titik ke titik dalam bangun ruang, kemudian dapat menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Sebagai ilmu prasyarat, kalian harus mengingat kembali dalil Pythagoras dan luas segitiga yang pernah kalian pelajari di SMP atau di MTS. Kasus pertama, perhatikan segitiga ABC. Ya, dengan AB 8, dengan AB 6 dan BC 8. Berapa panjang AC? Dengan sangat mudah kita dapatkan dengan Pythagoras. Kita hitung sebagai berikut. AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat, yaitu akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10. Yang kedua, perhatikan segitiga PQR. Ya, dengan PQ 5 cm dan PR 13 cm. Berapa panjang QR? Yang pertama tadi, mencari sisi miring adalah hasil akar jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau mencari sisi siku-siku adalah akar miring kuadrat dikurangi salah satu sisi siku-sikunya kuadrat, sehingga PR kuadrat PQR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, yaitu akar 144 sama dengan 12. Seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Ya, perhatikan segitiga ABC di bawah ini. Berapa panjang BM? Mencari panjang BM kita tidak bisa menggunakan Pythagoras karena panjang AM dan MC tidak diketahui. Nah, bagaimana solusinya? Kita mencari panjang BM dengan luas segitiga. Namun kita mencari panjang AC dulu. AC-nya 10 cm ya, dengan Pythagoras kita congak saja. Kemudian dengan luas segitiga, didapat luas segitiga ABC. Ada dua cara menghitungnya. Yang pertama, setengah alas kali tinggi, setengah alasnya BC tingginya AB. Di samping itu juga bisa menghitung dengan alasnya AC tingginya BM, setengah AC kali BM. Sehingga setengah BC kali AB ini akan sama dengan setengah AC kali BM. Kita ganti ukurannya seperti itu. Kemudian kita dapatkan BM 4,8 cm. Ini menggunakan luas alas. Yang berikutnya, perhatikan segitiga PQR berikut. Ya, segitiga sama kaki. Ya. PQ sama dengan PR sama dengan 5, QR-nya 4. Bagaimana cara menghitung RS? Ini pun tidak bisa menggunakan Pythagoras karena QS dan SP tidak ada ukurannya. Nah, cara yang paling mudah adalah pakai luas segitiga lagi. Tapi kita harus menghitung tinggi segitiga dulu, yaitu PT ya. PT karena QR ini 4 dan PQR sama kaki, maka T tengah-tengah QR, QT 2 dan TR 2. Kita hitung
dengan Pitagoras dulu, PTR. Nah, dengan segitiga PTR itu PT sama dengan akar PR kuadrat kurangi TR kuadrat sama dengan akar 52 dikurangi akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama akar 21. Berarti PT akar 21. Setelah itu dengan luas segitiga PQR dapat luas segitiga PQR dapat dihitung dengan menggunakan setengah alas kali tinggi setengah alasnya ya, setengah alasnya QR, tingginya PT sama dengan setengah alasnya PQ, tingginya RS. Nah, kita tulis seperti ini, setengah QR kali PT sama dengan setengah PQ kali RS. Maka kita akan dapatkan RS 4/5 akar 21. Nah, menghitung seperti ini kalian harus sudah paham sekali dan betul-betul punya keterampilan dalam hal ini, karena hitung-hitung seperti nanti akan sering kita pakai dalam materi jarak lebih lanjut. Kita masuk pada materi jarak titik ke titik dalam ruang. Perhatikan gambar, ada sebuah titik A dan sebuah titik B ya. Jarak antara titik A dan titik B adalah garis hubung terpendek antara titik A dan titik B. Nah, itu ya kita namakan ruas garis AB. Ini adalah konsep jarak antara titik A dan titik B, garis hubung terpendek, yaitu garis AB. Contoh 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm di bawah ini ya. Tentukan jarak titik C ke F dan jarak titik C ke E. Nah, ini ya, C yang jarak C nya ke F dan C ke E. Nah, kita berikan penyelesaiannya. Jarak titik C ke F adalah garis CF, garis hubung antara titik C dan titik F, yaitu apa? CF. Untuk menghitung CF, kita membuat segitiga CBF atau CGF, sama nanti hasilnya. Kita menggunakan segitiga CBF, segi-segi di B. Maka kita dapatkan dengan Pitagoras CF sama dengan akar CB kuadrat tambah BF kuadrat. Ini akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, akar 72. Akar 72 itu akar 36 kali 2, akar 36 6, maka disederhanakan menjadi 6 akar 2. Karena CF diagonal sisi, maka semua panjang diagonal sisi kubus yang rusuknya A adalah A akar 2 cm. Jadi nanti kalau ada hitungan atau materi lebih lanjut, mungkin kalau kita menemukan diagonal sisi yang ukurannya itu panjang rusuknya A, maka A akar 2 cm. Nah, misalnya EG, HF, AC, BD semuanya diagonal sisi, AH, DE semuanya panjangnya 6 akar 2 cm. Jarak C ke E sekarang, jarak C ke E adalah CE. Nah, itu ya, CE. Nah, yang berwarna hijau itu CE. Segitiganya apa? Segitiganya kita buat segitiganya dulu. Segitiganya adalah CAE atau CGE, sama ya. Kita pakai CAE atau CGE sama. Segi-segi di A, maka kita gunakan Pitagoras lagi. CE sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC diagonal sisi yang panjang rusuknya 6 adalah A akar 2, yaitu 6 akar 2 plus AE nya tinggi ya, tinggi kubus atau panjang rusuknya 6, sehingga 6 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 108. Akar 108 disederhanakan menjadi 6 akar 3. Nah, 108 itu akar 36 kali 3. Akar 36 itu 6 akar 3. Panjang diagonal ruang persegi yang panjang rusuknya A cm adalah A akar 3 cm. Contoh 2, diketahui kubus ABCD FGH seperti gambar.
titik P tengah-tengah HF dan Q tengah-tengah BC, jarak titik P ke titik Q. Nah, penyelesaian jarak titik P ke titik Q adalah PQ. Ini ya, PQ. Nah, maaf, kita ulangi, PQ ya, PQ. Bagaimana cara menghitung PQ? Cara menghitung PQ adalah menggunakan segitiga. Nah, dari P kita proyeksikan ke bawah, tegak lurus, kita berikan nama S, kemudian tegak lurus di S, atau segitiga PTQ sama nanti hasilnya. Nah, PSQ atau PTQ sama, PT 3 cm, TQ 6 cm. Dengan Pitagoras kita dapatkan ya, PQ kuadrat sama PS kuadrat ditambah SQ kuadrat, 6 kuadrat tambah 3 kuadrat akar 45, 3 akar 5. Yang ketiga, kita bisa BCD FGH dengan rusuk 6 cm di bawah ini. M tengah-tengah HF, ya, tentukan titik jarak titik A ke M. Penyelesaian jarak titik A ke M adalah AM. Kita ulangi, AM. Untuk menghitung AM kita pakai segitiga, ya, segitiga AFH. Segitiga AFH adalah segitiga sama sisi sehingga AM tengah-tengahnya atau garis beratnya. Nah, ini di segitiga lurus di M. Jarak AM dengan segitiga tiku AMH siku DM didapat Pitagorasnya. AM sama dengan AH kuadrat dikurangi HM kuadrat. 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 54, sehingga disana 3 akar 6. Atau alternatif lainnya, kita bisa menggunakan segitiga, ya, nih, nah, segitiga ANM siku DN. Nah, segitiga DN yaitu AN kuadrat ditambah NM kuadrat, 3 akar 2 kuadrat, AN 3 akar kuadrat, kan AC kan 6 akar 2 sehingga AN 3 akar 2, NM nya 6 kuadrat. Kita dapatkan akar 54 sama dengan 3 akar 6, sama hasilnya. Jadi nanti banyak alternatif ya anak-anak untuk menyelesaikan jarak titik dengan titik. Sepanjang kalian menggunakan segitiga yang benar, maka jawabannya pun akan benar. Nah, selanjutnya untuk melatih keterampilan kalian, kerjakan latihan satu soal ini. Kalau Anda belum jelas, videonya bisa diputar kembali sehingga kalian tetap bisa ada kepahaman ya. Nanti kalau nggak bisa, nanti bisa ditanya pada Pak Guru lewat komentar pada Google Classroom. Demikian yang saya sampaikan materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.